Halo guys, kita di sini di Laut Pengarangan. Di sini tempat kejadian tradisi Nadran. Kita akan membahas tentang tradisi Nadran di sini. Selamat menyaksikan, stay tune, oke? Assalamualaikum, halo guys. Kita di sini dari kelompok 2 ingin menjalankan observasi di laut dengan tema Nadran, tradisi Nadran. Selamat menyaksikan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh para nelayan. Itu mewujudkan rasa syukur para nelayan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadran yang diselenggarakan antara bulan Oktober sampai Desember yang bertempat di jalur pesisir. Upacara Nadran mempersembahkan sesajen yang merupakan ritual dalam agama Hindu untuk menghormati roh leluhurnya kepada penguasa laut agar diberi limpahan hasil laut, sekaligus merupakan ritual tolak bala keselamatan. Merupakan akulturasi budaya Hindu dan Islam yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu pada tahun 410 Masehi. Raja Purnawarman, raja ketiga Kerajaan Tarumanegara yang terletak di dekat Sungai Citarum, memerintahkan Raja Indrapahasta yaitu Prabu Santanu yang sekarang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon untuk memperdalam tanggul dengan tujuan menduplikat Sungai Gangga di India. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Gangga Nadi dengan muaranya disebut Subanadi. Sekarang sungai ini disebut Sungai Krian. Mandi suci di Sungai Gangga Nadi dilakukan setahun sekali sebagai acara ritual untuk menghilangkan kesialan dan sebagai sarana mempersatukan rakyat dan pemujaan kepada Sang Pencipta. Penggunaan daging kerbau sebagai persembahan dan bukannya daging sapi karena daging kerbau lebih banyak. Ada kemungkinan sapi merupakan hewan yang dianggap suci yang dianggap jelmaan dewa dalam agama Hindu, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dibunuh. Selain melarang, ritual lainnya adalah pembacaan mantra-mantra sebagai pembakar dupa-dupa dengan tujuan memohon keselamatan kepada para dewa laut. Mantra juga berfungsi untuk memanggil arwah para leluhur yang telah ikut menjaga keselamatan mereka dalam mencari rezeki di laut. Tradisi Nadran juga ditampilkan hiburan wayang yang merupakan kesenian dari Hinduisme dan animisme yang dapat diperankan seperti tokoh Mahabharata dan Ramayana. Pertunjukan lain dari wayang yang sangat kental agama Hinduisme dan animisme adalah wayang dengan lakon wuduk basuh. Nadran setelah datangnya Islam tidak lagi menjadi persembahan kepada Sang Yang Widi, melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikannya kepada para nelayan, baik itu karunia kesehatan, kekuatan, maupun hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Mantra-mantra yang dibacakan dalam prosesi Nadran diganti dengan pembacaan doa-doa yang dipimpin oleh seorang ulama. Lauk pauk hasil bumi yang diikut sertakan dalam upacara ini dibagi-bagikan kepada penduduk desa dengan simbolisasi pembagian berkah. Pelarungan kepala kerbau ke laut tetap dilakukan, tetapi tidak lagi dimaknai sebagai persembahan kepada Dewa Baruna. Pelarungan ini lebih bersimbol kepada membuang kesialan, sekaligus untuk mengingat bahwa laut merupakan sumber kehidupan bagi para nelayan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Nuansa keislaman juga nampak dalam pementasan seni wayang dan tari. Wayang yang dipertunjukkan menggambarkan sejarah Islamisasi di tanah Jawa yang dilakukan para wali, beserta cerita perjuangan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dalam menegakkan syariat Islam. Dan mengandung dua nilai, yaitu nilai Islam dan nilai sosialitas. Nilai keislaman sendiri, makna syukur adalah menerima dengan ikhlas segala sesuatu
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menggunakan serta mengelola nikmat yang ada dengan sebaik-baiknya. Nilai ibadahnya di dalam prosesi acara sedekah laut di Desa Pengarengan ada acara tahlilan atau doa bersama. Tahlil di sini bermaksud untuk mendoakan arwah dari masing-masing keluarga dan sesepuh desa yang sudah meninggal dunia. Nilai akidahnya, sekarang masyarakat meyakini bahwa tradisi sedekah desa merupakan suatu bentuk keyakinan bahwa yang memberikan keselamatan atas hasil panen adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Masyarakat akan bermusyawarah dan bergotong royong dalam acara tersebut. Itu merupakan bentuk silaturahmi agar kita semua sesama umat Islam untuk memperkuat ikatan persaudaraan umat Islam, terutama di Desa Pengarengan yang harus tetap dipertahankan. Nilai mitosnya, sebagian masyarakat Desa Pengarengan masih mempercayai mitos-mitos yang diceritakan leluhur yang merasuki pikiran mereka waktu semasa hidupnya. Tidak lupa untuk menghormati dan menghubungkan roh-roh leluhur di sekitar tempat tinggal. Nadran berasal dari kata nazar atau nazar yang berarti kaulan, yaitu memenuhi janji yang telah dijanjikan, yaitu dengan cara memberikan sesajen dalam beraneka ragam saji seperti kepala kerbau, menyan, makanan, buah-buahan untuk dilepaskan ke dasar laut. Sebagian masyarakat Pengarengan percaya setelah memberikan sesajen tersebut akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan memberikan keselamatan selama mencari ikan. Kata istilah sedekah yang telah diberikan membuat masyarakat yakin pemberian sesajen menjadi timbal balik baginya yang melaksanakan nadran serta menghindar dari bencana desa. Jika tidak dilakukan, perayaan akan timbul bencana atau kutukan yang menimpa desa, serta akan timbul keburukan pada masyarakat seperti gagal panen ikan, keadaan laut ikan menjadi sepi. Tradisi nadran mempunyai nilai yang positif dan negatif. Nilai positif pada acara nadran tersebut yaitu ada banyak nilai-nilai kebaikan dalam Islam dengan mendoakan orang meninggal bersama-sama. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pada hadis di atas ditegaskan bahwa orang yang sudah mati sesungguhnya masih bisa menerima kiriman pahala berupa doa-doa kebaikan yang dilantunkan oleh sanak keluarga atau teman-teman yang khusus ditunjukkan untuknya. Dalam hadis lain dikatakan, Utsman bin Affan menuturkan, kana nabiyyu idza faragha min dufinal mayyiti waqaf alaih faqala istaghfiru li akhiyakum wa as'alu lahu bitasbiti fa innahu ana yas'alu. Apabila Rasulullah SAW telah selesai menguburkan jenazah, beliau bersabda, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan juga gotong royong. Gotong royong sama dengan mempererat silaturahmi. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.
Sebab itu damaikanlah antar kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan selanjutnya, membagikan makanan kepada orang-orang dengan niat bersedekah karena rasa syukur kita terhadap Allah. Setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari masih terbit. Kamu menamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Setiap langkah kakinya menuju tempat sholat juga dihitung sedekah, dan menyingkirkan diri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai negatif pada acara Nadran tersebut yaitu sebagian masyarakat desa Pengarengan, khususnya penduduk nelayan, masih melestarikan dan melaksanakan tradisi Nadran. Mereka masih mempercayai mitos atau kekuatan magis yang ada di laut. Kepercayaan mereka terhadap mitos atau roh leluhur yang ada di laut menjadi ancaman bagi mereka, menjadi gelisah dan rasa takut selalu menghantainya. Sehingga perayaan Nadran tetap dilaksanakan rutin setahun sekali.